Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini kita bisa bertemu kembali masih dalam tetap rangka yang sama, yaitu tetap saling memuhasabah diri dan tetap saling ingat mengingatkan. Jadi kali ini teman-teman sekalian, alhamdulillah kami bisa bertemu kembali dengan Kak Dimas. Ya, namun sebelum Kak Dimas akan memberikan sebuah minimal nasihat minimal nasihat untuk kita semua agar kedepannya jauh lebih baik. Namun sebelum saya bertanya langsung bagaimana materinya, saya akan bertanya bagaimana kabarnya Kak Dimas. Kira-kira bagaimana kabarnya Kak Dimas? Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah kabar Kak Dimas juga baik seperti Karapil kemarin-kemarin ya. Alhamdulillah juga kabar mereka baik. Namun teman-teman sekalian, seperti yang sering kita bahas bahwa kesehatan kita jangan sampai kita jadikan untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jadikan kesehatan ini sebagai ladang untuk memanen pahala atau bersemangat untuk mendapatkan pahala, sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, kami akan membahas tentang yuk hijrah. Namun saya akan tanyakan kepada Kak Dimas, kira-kira bagaimana, apa menurut Kak Dimas itu hijrah? Silakan Kak Dimas. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada saya. Kalau menurut saya pribadi, hijrah itu artinya merubah diri kita yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Contoh, yang tadinya kita meninggalkan sholat, kita kemudian mulai sholat. Ya, seperti itu kalau menurut saya. Oke, jadi terima kasih Kak Dimas atas tanggapannya atau minimal sedikit sharingnya tentang hijrah. Sebagaimana Kak Dimas katakan tadi bahwa hijrah adalah bagaimana kita perpindahan yang tadinya dari perbuatan yang kurang baik menjadi yang baik, atau yang tadinya kita mengerjakan amal salah menjadi amal soleh. Kak Dimas bilang contohkan tadi bahwa contoh yang tadinya kita tidak sholat, kita berupaya untuk sholat. Meskipun teman-teman sekalian, ini hijrah ini tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Tidak semulanya kita merangkai atau mencintai seseorang. Kira-kira menurut Kak Dimas, apa tantangan terbesar ketika Kak Dimas hijrah? Silakan Kak Dimas. Tantangan dalam hijrah saya yaitu saya sangat sulit untuk menundukkan pandangan. Ya. Terus yang kedua, sangat sulit untuk menjaga ikhtilat bersama lawan jenis. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas atas tantangan yang Kak Dimas rasakan ketika dia hijrah. Itu yang pertama, sulit untuk menundukkan pandangan ya ketika mau melihat lawan jenis. Ya, ternyata teman-teman sekalian, banyak orang yang hijrah itu tantangannya kan ketika dia menundukkan pandangan. Karena sering kita berinteraksi dengan orang-orang atau lawan jenis yang yang dalam lingkungan hal ini lingkungannya kurang teratur. Bahkan pada hakikatnya sebenarnya Islam itu mengajarkan bahwa mana wanita dengan laki-laki itu kan terpisah. Namun karena pergaulan kita tidak terpisah, akhirnya kita sulit untuk menundukkan pandangan, dan sehingganya kita jatuh cinta kepada orang. Dan kalimat juga katakan teman-teman sekalian, katakan juga bahwa yang mana yang sulitnya itu adalah ketika dia ikhtilat ya, campur baur dengan lawan jenis, sehingganya sulit juga untuk menundukkan pandangan kan. Maka teman-teman sekalian, memang ya masing-masing orang itu punya tantangan berbeda-beda dalam hijrahnya. Namun apakah kita menyerah? Jangan sampai, kita tetap semangat dalam hijrah. Karena setiap proses yang kita lalui insya Allah itu bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apapun yang kita usahakan insya Allah pasti akan ada hasil. Dan Allah Allah tidak tinggal diam ketika melihat hambanya yang melakukan atau berupaya untuk hijrah. Pasti akan dibantu. Ya kan, sebagaimana kita ketahui bahwa di mana di Quran mengatakan bahwa ketika ada orang-orang yang menolong agama Allah, pasti Allah akan bantu. Jadi kalau ketika Kak Dimas merasakan bagaimana tantangan hijrah,
Ya saya pun pribadi berupaya untuk tetap jangan kasih kendor semangat dalam hijrah. Namun perlu kita ingat teman-teman sekalian, supaya kita lebih semangat dalam hijrah, yang pertama kita harus mengkaji Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dengan dengan Kadimas mendatangi majelis-majelis ilmu, ya kan, supaya Kadimas tidak merasakan sendiri, ya kan. Bahkan Kadimas itu merasa bahwa hijrah ini semudah, ya kan, mudah karena kita menuntut ilmu. Yang kedua Kadimas jangan hijrahnya sendiri. Namun Kadimas harus mencari jamaah. Ya kan, itu tantangan karena kalau kita hijrah itu kan, yang contohnya Kadimas biasa dengan teman-teman yang mohon maaf ya, yang bisa mengajak dalam keburukan, akhirnya Kadimas memilih untuk hijrah kan, pasti sendiri dan pasti ditinggalkan oleh teman-teman yang mohon maaf lingkungannya bisa dikatakan masih buruk lah atau masih kurang baik. Namun ketika Kadimas memilih hijrah sendiri itu pasti berat. Sehingga Kadimas butuh namanya teman-teman atau yang disebut dengan kelompok hijrah, supaya Kadimas bisa bisa merasakan kenikmatan bahwa hijrah itu tidak sendirian, sehingga Kadimas tetap semangat, ya kan. Karena kalau hijrah sendiri itu memang sulit, ya kan. Apalagi dengan lingkungan kita, mohon maaf ya, lingkungan kita ini bisa dikatakan ya mudah dengan bisa menjangkau maksiat kan. Karena sering kita lihat ada beberapa wanita yang tidak menggunakan kerudung atau banyak hal-hal yang sebenarnya merusak pikiran kita. Dan yang ketiga Kadimas supaya Kadimas tidak merasakan bagaimana sedihnya dalam hijrah. Ini Kadimas jangan pendam sendiri, ketika ada masalah itu jangan dipendam sendiri. Maksudnya Kadimas tetap berupaya untuk curhat kepada teman-teman yang tadi Kadimas memilih kelompok yang Kadimas sukai. Karena banyak sekali teman-teman sekalian kelompok-kelompok Islam yang yang bisa kita jadikan sebagai proses pembelajaran untuk menuntut ilmu. Sekarang Kadimas saya akan tanyakan, kira-kira menurut Kadimas atau bagaimana sarannya Kadimas kepada teman-teman yang berupaya untuk hijrah ataupun belum hijrah, kira-kira bagaimana sarannya agar mereka bisa sama-sama dengan kita, bahkan bisa bisa sama-sama kita ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kadimas, bagaimana sarannya? Kalau saran dari saya, kita harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang yang tidak ada manfaatnya. Contohnya berkumpul dengan teman yang yang tidak dalam majelis ilmu, ya, yang seperti itu. Terus kita menghindari berkumpul dengan lawan jenis dan melakukan kegiatan yang lebih produktif lagi atau yang lebih baik, ya. Jadi terima kasih Kadimas atas saran agar bagaimana kita bisa hijrah atau teman-teman yang belum hijrah. Saran Kadimas dari yang tadi bahwa yang mana kita pandai-pandailah memilih teman, ya kan. Karena bisa saja kita berteman teman-teman sekalian, namun pandai-pandailah untuk memilih sahabat. Karena seperti kita ketahui kan, ketika kita berteman dengan orang-orang yang dapat mengajak kita ke dalam kebaikan, insya Allah kita bisa diajak dalam kebaikan. Dan ketika kita memilih teman atau lingkungan yang kurang baik, bisa jadi juga kita akan kurang baik. Namun jangan juga kita membenci orang-orang yang kurang baik, karena bisa jadi juga mereka itu butuh butuh ajakan dari kita. Karena kalau kita cuma memusuhi orang-orang kurang baik, akhirnya siapa lagi yang akan kita sampaikan kebaikan kan? Kalau sudah semua baik kan, kita tidak ada ladang lagi untuk mendapat pahala. Jadi maka dari itu teman-teman sekalian ataupun Kadimas, kalaupun kita untuk menjauhi orang-orang yang mohon maaf ya, yang lingkungannya kurang baik, alangkah baiknya coba kita tetap ajak, karena hijrah ini lebih bagusnya kita sama-sama teman-teman sekalian. Dan yang kedua Kadimas katakan tadi bahwa yang mana berupayalah untuk jangan sampai kita banyak interaksi dengan wanita, ya kan. Karena interaksi dengan wanita itu secukupnya saja. Kalaupun ada hal-hal yang perlu, kalau tidak ada hal yang perlu jangan sampai kita berinteraksi, karena dapat menimbulkan bucin, ya kan. Karena sudah kita bahas juga materi tentang bucinku hanya untuk dia, ya kan, dimana kita membahas tentang bagaimana efek dari bucin ini. Jadi teman-teman sekalian, maka dari itu kami pun pribadi tidak serta-merta kami adalah orang-orang yang sudah wow, ya kan, yang sudah wow dan kami itu merasa lebih tinggi, tidak. Tapi kami pun ingin berbagi agar sama-sama kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan agar teman-teman juga bisa bergabung dengan kami supaya kita sama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hijrahnya lebih terasa mudah dan lebih rasa nikmat kalau kita ramai-ramai. Kira-kira ada tambahan lagi nih Mas?
Tidak ada, cuma Oke. Tidak ada tambahan lagi teman-teman sekalian. Jadi kami pun pribadi ya apa ya memberikan wasiat atau memberikan nasihat ini tidak serta-merta kami adalah orang yang wow, namun kita tetap berupaya untuk istiqomah dalam Allah Subhanahu wa taala. Sekian teman-teman sekalian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga sedikit apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa lebih meningkatkan hijrah kita, karena jangan sampai kendor. Tetap semangat teman-teman sekalian, meskipun kita berada dalam lingkungan-lingkungan ya mohon maaf ya bisa katakan banyak dengan kemaksiatan. Namun insya Allah dengan lingkungan ini kita bisa bisa memanen pahala. Ya itu teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.